Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf nih Mbak, kami dari mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Prodi 3 Keperawatan. Di sini kami meminta waktunya sebentar kepada Mbak untuk mengikuti penyuluhan kesehatan mengenai penyakit diabetes mellitus atau sering kita kenal dengan penyakit gula nih. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Salsabila Malfa. Selanjutnya sebelah kiri saya ada Syahrul Farhani, Kasih Malang. Saya Sefila Muslim Valencia dari Purbalingga. Saya Sufian Untukomo dari Purbalingga. Saya Setiawati Pamusi dari Purbalingga juga. Baik, sebelumnya di sini kami akan melakukan pemeriksaan cek gula darah ke mbak-mbak. Mbak-mbak ada yang berminat atau tidak? Makanya jarinya ditusuk jarum sedikit lalu dicek agar mengetahui seberapa banyak kadar gula darah yang ada di tubuh mbak-mbak kalian. Kalau ada yang berminat nanti kami cekkan, kalau tidak nanti langsung masuk ke materi penyuluhan. Minat mbak. Dicoba. Monggo. Kanan kiri. Beratnya 115 nih. Ada dubur ya Mbak Tati. Mana kesu? Enggak tidak habis. Kalau berarti masih 200 dari atas. Berarti kali ini 1 berapa? 149 berapa? Iya normal Mas. Minimal berapa? Minimal 200 berapa? Paling tinggi Paling 300. Paling rendah. Paling rendah kan 200 berapa? 115 paling rendah dewek. Normal. Mahal? Sing 115. Kalau rendah harus makan apa Mbak? Yang buat. Kalau Mas makan itu yang serut yang segar ya. Biasanya 1 berapa? 131. Telur kan apa Pak? Berapa tuh? Berarti ya jauh dari. Iya, jauh dari ini. Mudah-mudahan yang jauh dengan dekat-dekat. Dengan dekat saja. Satu berapa? 41. 14. Ini penjelasannya makin gini.
Basi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan apa itu penyakit gula atau diabetes mellitus. Apakah di sini ibu-ibu, bapak-bapak sudah ada yang tahu apa itu penyakit gula? Belum. Jadi itu penyakit gula itu suatu penyakit metabolisme dengan tanda meningkatnya kadar gula darah yang disebabkan oleh gangguan produksi insulin di kelenjar pankreas. Ini ibu. Lalu kadar gula darah normal wonten kalih. Yang pertama yaitu gula darah sewaktu atau GDS normalnya itu di bawah 200. Lalu yang kedua gula darah puasa normalnya itu kurang dari 126 nggih. Jadi Bu, gula darah sewaktu itu sewaktu-waktu kita dicek, kayak semisal tadi ini kan sewaktu-waktu kita dicek dalam keadaan sehari-hari seperti biasa itu normalnya di bawah 200 ya, di bawah 200. Lalu gula darah puasa itu waktu mbak sepuasa, karena puasa kan makannya dikurangi kan. Nah, terutama makan nasi, karena nasi itu mengandung banyak glukosa karena dari enzim di mulut. Nah, yang mengubah nasi menjadi kadar gula. Nah, itu karena sedang puasa, jadinya kan mengurangi makan nasi. Jadinya kadar gulanya pun normalnya berturun menjadi kurang dari 126. Lalu lanjut ibu. Tanda gejalanya yaitu yang pertama sering buang air kecil. Lalu yang kedua rasa haus berlebih. Yang ketiga berat badan turun drastis. Lalu pandangan kabur. Yang kelima sering lapar. Yang keenam keletihan dan mudah tersinggung. Lalu yang ketujuh kesemutan atau mati rasa. Yang kedelapan luka sulit sembuh. Lalu apa sajakah komplikasi kronik dari diabetes? Yang pertama yaitu penyakit kardiovaskular, yaitu gangguan fungsi jantung akibat diabetes. Lalu yang kedua retinopati diabetik atau komplikasi diabetes yang mempengaruhi fungsi mata. Lalu yang ketiga neuropati diabetik, gangguan saraf yang dapat terjadi akibat diabetes. Lalu yang terakhir yaitu nefropati diabetik, jenis penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes. Yaitu bapak-bapak ibu-ibu bisa mencegah penyakit diabetes atau penyakit gula dengan cek kesehatan secara rutin, lalu enyahkan asap rokok. Yang ketiga rajin aktivitas fisik atau olahraga minimal 30 menit sehari Bu Pak. Lalu yang keempat yaitu diet seimbang. Yang kelima istirahat cukup, dan yang keenam kelola stres. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dilarang stres biar penyakit gulanya nggak meningkat nih. Selanjutnya, memang ada faktor resiko penyebabnya, ada yaitu faktor dapat diubah dan faktor tidak dapat diubah. Faktor dapat diubah yaitu berat badan berlebih, kurang aktivitas fisik, kolesterol tinggi lebih dari 240 mg, HDL kurang dari 35 mg, lalu hipertensi atau tekanan darah tinggi, riwayat penyakit jantung, dan diet tidak seimbang atau tinggi gula, garam, lemak, dan berat serat. Yang kedua, faktor tidak dapat diubah yaitu usia lebih dari 40 tahun, riwayat keluarga mengidap diabetes, kehamilan dengan gula darah tinggi, bayi dengan berat badan kurang dari 2,5 kg, dan ibu dengan riwayat melahirkan berat badan lebih dari 4 kg. Lalu konsumsi yang dianjurkan yaitu konsumsi gula
dalam satu hari setara dengan 50 gram atau 4 sendok makan. Yang kedua, konsumsi garam dalam satu hari setara dengan 5 gram natrium atau 1 sendok teh. Yang ketiga, konsumsi lemak dalam satu hari setara dengan 5 sendok makan. Izin sedikit menjelaskan ulang nih Mbak. Jadi penyakit gula yang pertama tuh dapat disebabkan karena faktor keturunan. Itu faktor yang tidak dapat dicegah. Jadi kalau misal keluarganya Mbak sebelumnya ada yang mempunyai penyakit gula, pasti akan menurun kepada anaknya atau cucunya kemudian kelak. Itu sudah pasti tidak dapat dicegah. Selanjutnya untuk penyebab yang dapat dicegah yaitu semisal kelebihan berat badan itu kan juga bisa menyebabkan penyakit gula. Jadi Mbak harus rajin olahraga secara rutin minimal 30 menit sehari. Selanjutnya yaitu untuk mencegah terjadinya penyakit gula dapat mengikuti anjuran. Yang pertama, mengonsumsi gula dalam sehari itu hanya 4 sendok makan. Ya, jadi jangan terlalu banyak. Misal kayak bikin kopi, bikin teh sedikit-sedikit saja. Kira-kira sehari itu hanya 4 sendok makan mengkonsumsi gulanya. Selanjutnya untuk konsumsi garam yaitu 1 sendok teh sehari. Kita perlu menjaga daya tahan tubuh ya Bu, seperti olahraga kan untuk mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus, karena penyakit diabetes mellitus ini bisa menyebabkan komplikasi, bisa menyebabkan penyakit lain yang ada di tubuh kita. Misal udah kena penyakit gula nih, nanti bisa juga komplikasi ke jantung. Kalau misal penyakit gulanya itu semakin lama semakin bertambah parah, nanti lama-lama anggota tubuh lainnya juga kena penyakit seperti itu. Untuk mencegahnya juga bisa cek kesehatan secara rutin nih Mbak. Yang tadi ini gula darahnya Mbak diingat-ingat berapa, nanti waktu cek lagi ada perubahan enggak, bertambah atau berkurang atau tetap gitu. Itu penting juga. Selanjutnya untuk yang bapak-bapak hindari merokok nih. Orang ngomong orang siji ya kita. Bisa orang siji ya. Ngopi ya. Ngopi bisa-bisa masuk toko. Besok orang yang wengi. Selanjutnya Mbak juga perlu istirahat dengan cukup. Istirahat dengan cukup itu tidur 8 jam sehari. Semalam. Iya, sehari semalam. Sehari semalam. Iya, itu 8 jam. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Nah, kalau yang rendah gimana? Kalau yang rendah Bahaya apa enggak? Wong kayak kita ini darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi. tekanan darahnya tinggi tapi gulanya rendah. Tensinya kan 200 terbuka. Pensinya di kamar kan? Bawa tensi enggak, Pak? Kebetulan enggak. Soalnya bela si anak tensi. Oh, lagi kecelakaan. Untuk segitu sih masih normal, Mbak. Jadi 82 itu masih normal. Tinggi kalau misal di bawahnya itu udah 50 ke bawah kayak gitu, pasti kan tubuh juga merasa lemas. Kalau merasa lemas tuh biasanya gulanya tuh kurang.
selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Kiranya udah cukup. Udah jelas. Jika tidak ada, sedikit saya evaluasi nih Mbak. Bisa nyebutin nggak tadi apa aja gejalanya penyakit gula itu? Coba hadiah. Kiranya apakah sih Tinggal ring nggih pakai ngedek niki. Oh, iya. Pangapunten. Iya betul, gejalanya salah satunya sering buang air kecil, semutan, semutan, betul. Laparnya cepat-cepat lapar. Iya, sering lapar tapi berat badannya malah bertambah turun. Itu merupakan salah satu gejala. Iya. Jika Mbak juga mengalami gejala tersebut sering mengalami dan semakin bertambah parah, lebih baik segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Sudah cukup paham berarti ini Mbak? Untuk kedepannya Mbak juga perlu menjaga kesehatan dia apalagi di era pandemi seperti ini. Jika sudah cukup jelas, kami cukupkan di sini nggih. Matur nuwun untuk waktu dan kesempatannya nggih. Apabila kami ada kesalahan kami mohon maaf.